Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Tidakkah engkau memperhatikan kepada orang? Alladzi ini bermakna orang, yang dimaksud adalah Namrud. Siapa namanya? Namrud. Yang ia berdebat, memberikan hujah-hujahnya, saling berbantah-bantahan. Tidakkah engkau memperhatikan kepada orang Namrud yang mendebat Ibrahim fi rabbihi, tentang Tuhannya, an atahullahul mulk, bahwa karena Allah telah memberinya Namrud itu al-mulk, yaitu kerajaan. Idz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku adalah Dia yang menghidupkan, katanya. Jadi ketika berdebat dengan raja yang punya kekuasaan, yaitu Namrud, katanya Nabi Ibrahim, alaihissalam, bahwasanya Tuhannya Nabi Ibrahim adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Jadi betapa hebatnya kita punya Tuhan yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Siapa, ada yang tahu Namrud ini siapa? Sebuah riwayat katanya Ibnu Katsir, menurut sebuah riwayat, nama lengkap dari Namrud ini adalah Namrud bin Falih bin Abir bin Salih bin bin Arfakhsad bin Syab bin Nuh alaihissalam. Jadi Namrud ini keturunan dari bin Falih bin Abir bin Salih bin Arfakhsad bin Syam bin Nuh alaihissalam. Ia merupakan raja yang sangat kejam dan zalim. Bahkan ia mengaku sebagai Tuhan. Jadi Namrud ini adalah raja yang dengan keangkuhannya, dengan kehebatannya ngaku Tuhan. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa Raja Namrud. Keduanya pun terlibat perdebatan tentang kekuasaan Tuhan masing-masing. Ibrahim mengatakan bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, karena Dialah Ad-Dat yang menghidupkan dan yang mematikan. Hal itu disanggah oleh Namrud. Jadi Nabi Ibrahim ini mengatakan Tuhan itu tidak ada lain kecuali Allah. Katanya Namrud, kalau cuma kehebatan Tuhan kamu bisa menghidupkan, mematikan, maka Namrud juga bisa membuktikan perkataannya dengan sangat konyol perkataannya. Ia mengatakan, kalau Tuhan kamu hanya bisa menghidupkan dan mematikan, begitupun saya juga bisa menghidupkan, mematikan. Berarti kalau kamu meyakini Tuhan kamu itu adalah zat yang bisa menghidupkan dan mematikan, maka kamu harus juga meyakini bahwasanya saya juga Tuhan, katanya. Karena saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Bagaimana caranya? Diperintahkan oleh Namrud untuk membuktikan bahwasanya Namrud benar Tuhan. Namrud yang kejam itu lalu membunuh salah satu orang. Dipanggillah dua orang oleh Namrud. Yang satu dibunuh, yang satu dilepaskan. Yang dilepaskan ini berarti dihidupkan. Kalau yang dibunuh berarti dimatikan. Katanya Namrud, saya ini Tuhan, karena saya juga mampu menghidupkan, mampu mematikan. Tak paham Namrud itu. Pikir Namrud nyumpuk ke.
Saya maksud Nabi Ibrahim mampu mematikan dan menghidupkan. Jadi satu orang itu Allah mampu mematikan dan satu orang lagi Allah mampu menghidupkan. Bukan dua orang ya. Satu orang Allah mampu matikan dia dan menghidupkan dia. Nah, nanti ayat selanjutnya dikisahkan secara detail. Kemudian meskipun tahu jawaban itu tidak masuk akal, Nabi Ibrahim tidak membantahnya. Sudah tak masuk akal nih, tak connect. Pikir Namrud ini tak connect. Saya maksud Nabi Ibrahim ini berbeda dengan yang dimaksud oleh Namrud. Tak nyambung. Menjana era mungkin kata ilmu topung artinya tak nyambung. Tak nyambung. Yang dimaksud Nabi Ibrahim ini Allah menghidupkan satu orang, juga Allah bisa mematikan orang tersebut dan bisa menghidupkan. Akhirnya sama Nabi Ibrahim ya sudahlah, tak akhirnya pikir tadi. Lai debat tak akhirnya bisa. Akhirnya Nabi Ibrahim kemudian mengajukan dalil kedua. Apa dalil kedua? Qala Ibrahimu, berkata Nabi Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi. Katanya Nabi Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya Tuhan saya yaitu Allah Subhanahu wa taala ya'ti bisyamsi, dia mendatangkan terhadap matahari minal masyriqi, dari arah timur. Fa'ti biha, maka engkau datangkanlah dia, matahari tersebut, minal maghribi, dari arah barat. Gini Namrud gini, oke lah. Kamu bisa menghidupkan, kamu bisa mematikan. Yang mengeluarkan matahari dari arah timur itu Tuhan saya, katanya Nabi Ibrahim. Dan Namrud juga mengakui Pak, bahwasanya keluarnya matahari dari timur itu bukan kekuasaan dia. Makanya Namrud setuju kalau misalnya keluarnya matahari dari timur itu kekuasaan Tuhannya Ibrahim, karena Namrud memang tidak ikut campur untuk mengeluarkan matahari dari timur. Katanya Nabi Ibrahim, kalau memang kamu benar-benar Tuhan yang sama kekuatannya dengan kekuasaan Tuhan saya, coba besok jangan keluarkan dari timur, keluarkan dari barat. Maknanya sombongan. Posang, Namrud ini posang. Fabuhital ladzi kafar, lalu tercenganglah orang-orang yang kafir, yaitu Namrud tadi. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Ini ditafsirnya. Nabi Ibrahim kemudian mengajukan dalil kedua, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari dari arah timur dan menenggelamkannya di barat. Nabi Ibrahim lalu menentang Namrud untuk menunjukkan kekuasaannya. Apakah ia bisa membalikkan hal itu dengan menerbitkan dari arah barat dan menenggelamkannya dari ke arah timur. Namrud pun diam dan bisu. Begitulah jalan yang hendak ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di sini Allah tegaskan wallahu la yahdil qaumal zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kaum yang zalim. Untuk memperkuat dalil ini, dalil di 258. Jadi orang yang melakukan kezaliman, Allah tidak akan berikan dia hidayah. Maka hati-hati, jangan pernah zalim. Aw kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha, atau seperti orang, yaitu yang dimaksud kalladzi ini adalah Uzair, Pak. Beda orang lambaknya mana Uzair? Siapa namanya? Uzair. Wa aw kalladzi marra ala qaryatin, ada orang namanya Uzair yang melewati suatu negeri. Ada qaryatin di sini ditafsiri oleh ulama tafsir, yang dimaksud dengan qaryatin ini negeri Baitul Maqdis, berarti Palestina. Ada orang namanya Uzair ini berjalan-jalan melewati suatu tempat, yaitu lewat di Baitul
Maqdis. Wa hiya khawiyatun ala urushiha, dan negeri itu roboh atas atap-atapnya. Jadi Uzair ini melewati suatu tempat, kemudian ternyata tempat itu sudah roboh. Nah, Uzair ini, perhatikan, Uzair ini lewat di suatu qaryah tadi, suatu negeri tadi, itu mengendarai keledai. Apa Pak? Keledai. Bahasa Arabnya keledai itu khimar namanya. Khimar, jadi Madura hemar. Khimar, tidak ada he. Khimar. Mengendarai khimar. Jadi Madura hemar. Keledai. Dikendarai keledai. Mengendarai keledai. Kemudian Uzair ini membawa sekeranjang buah tin dan satu mangkuk perasan anggur. Jadi mengendarai khimar, keledai, membawa satu keranjang buah tin, semangkuk anggur. Paham ya? Sekeranjang buah tin dan semangkuk anggur. Nah, kemudian di tempat itu ternyata bangunannya, tembok-temboknya itu roboh. Kenapa kok bisa roboh? Ini oleh ulama tafsir dijelaskan. Karena telah dihancurkan oleh Raja Bukhtanasar namanya. Dulu Baitul Maqdis itu adalah sebuah negara yang bangunannya dihancurkan, dirobohkan oleh raja yang bernama Rajanya Bukhtanasar. Uzair lewat dengan penuh kesambung. Apa kesambung bahasa Indonesia? Takjub, kagum. Kok bisa ya? Bangunan hancur seperti ini. Kemudian Uzair ini berkata, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Katanya Uzair ini, bagaimanakah Allah akan menghidupkan negeri ini sesudah kematian, yaitu setelah hancur seperti ini. Bagaimana caranya Allah membangun negeri ini, menghidupkan negeri ini kalau sudah hancur lebur seperti ini? Setelah berucap seperti itu, siapa namanya tadi? Uzair. Setelah berucap seperti itu, maka kemudian fa'amatahullahu, lalu Allah mematikannya orang itu. Langsung oleh Allah, selesai Uzair mengatakan yang tadi, dimatikan oleh Allah. Berapa lama Pak? Mi'ata amin, selama 100 tahun. Setelah mengucapkan apa tadi? Ada rumor ya si bisa. Allah si bisa membangun suatu negeri, nggak ada curi, nggak rusak nggak Uzair. Ternyata Uzair dimatikan oleh Allah selesai mengucapkan kalimat tadi. Berapa lama dimatikan? Mi'ata amin, 100 tahun. Lama. Summa ba'atahu, kemudian dia membangkitkannya. Setelah 100 tahun mati Uzair ini, tiba-tiba Uzair hidup lagi. 100 tahun tiba-tiba hidup lagi. Kira-kira buat jadi bangkai, buat jadi tulang 100 tahun. Karena mayit itu kalau sudah lama dimakan sama ular. Pucuk kan. Sari pucuk. Muntai pucuk kan saya sari penolak pucuk. Qala kam labis. Dia berfirman, kam labista, berapa lama engkau tinggal? Nah ini qala, Allah berfirman, kam labista, berapa lama engkau tinggal? Kemudian Uzair berkata, qala labistu yawman aw ba'da yawm. Ia berkata, aku tinggal sehari atau setengah hari. Ketika dia terbangun dari matinya,
Ditanya oleh Allah, berapa hari engkau telah tinggal di tempat itu, atau mati di tempat itu, atau berada di tempat itu? Dijawab oleh Uzair ini, qala labistu yawman aw ba'da yawm. Corakan ya Allah, kayaknya saya ini tinggal sehari atau setengah hari saja di sini. Tawas. Maka orang nanti ketika sudah bangkit di hari kiamat, di itu jadi kalau ada kurban, kulakku sampai sesuatu sakit kecil, lagi buruan jauh. Qala bal labista mi'ata 'amin. Kemudian Allah berfirman, qala, dia berfirman, bal labista, bahkan engkau tinggal di tempat ini mi'ata 'amin, 100 tahun. Terkejut si Uzair. Ada 100 tahun je pergi bulan kan? Dunia mana belum. Fandur ila ta'amika, maka engkau lihatlah kepada makananmu yang dibawa tadi, yaitu buah tin, wa syarabika, dan minumanmu, yaitu semangkok anggur. Lima lam yatasanna, ia tidak berubah. Wandur ila himarika, dan engkau lihatlah kepada keledaimu. Himar tadi yang ditunggangi oleh si Uzair. Linaj'alaka ayatan linnasi, dan kami akan menjadikanmu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, linnasi, bagi umat manusia. Wandur ilal idhami, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kaifanun sizuha, bagaimanakah kami menyusunnya kembali. Tsumma naksuha lahma, kemudian kami membungkusnya padanya daging. Falamma tabayyana lahu, maka tatkala telah jelas baginya, qala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Uzair berkata, aku mengetahui sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Faham Pak ya? Connect Pak. Jadi ketika Uzair lewat di suatu tempat tadi, yaitu Baitul Maqdis, Uzair ini heran. Uzair ini orang beriman kepada Allah Pak. Nanti orang-orang Yahudi ini tersesat dengan Uzair. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu anak Allah. Wa qalatin nasara Masihun ibnullah, Isa al-Masih. Wa qalatin nasara al-Masih ibnullah. Dan orang Nasara berkata, Isa anak Allah. Orang Yahudi berkata, Uzair anaknya Allah. Orang Nasrani berkata, Isa anaknya Allah. Sedangkan orang Islam, Muhammad itu bukan anaknya Allah, tapi Muhammad Abdullah, Muhammadur Rasulullah. Hati-hati, sampai kapanpun kita harus berikrar bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Abdullah, Habibullah, Khalilullah. Jangan sampai menjadi ibnullah. Jadi Nabi Muhammad bukan anak Allah, karena Allah lam yalid wa lam yulad. Baik, kemudian Uzair setelah lewat di tempat itu, kasampu bawizan Allah matati, menjadikan bangunan yang roboh sudah hancur seperti ini tak masuk akal. Roma hancur seperti ini, ma'buzan Allah menghidupkan kembali. Nah, ucapan itu oleh Allah dimatikan Uzair ini. Kemudian setelah mati selama berapa Pak? 100 tahun. Apa maknanya? Coraan mun mati sehari semalam odi boleh masuk akal. Kenapa? Karena bisa mati surinya nek mungkin. Mun sehari semalam bisa masuk akal. Mun 100 tahun hancur kabeh. Sebagai bukti ya Allah supaya Uzair ini aromasa. Uzair ini memang tak tidur sehari semalam, karena Uzair mengatakan
saya ini labistu yauman aw ba'da yaum. Aku ini hanya tidur sapagi udah sore orang pun setengah hari udah tidur. Ternyata ada Allah dijawab, kamu telah tidur mi'ata amin 100. Coba lihat. Lihat ta'amika wa syarabika. Lihat makananmu dan minumanmu. Kemudian lihatlah ila himarik, kepada himar keledai yang kau tunggangi, itu ternyata sudah menjadi tulang belulang. Jadi tulang belulang. Kemudian setelah melihat itu, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali tulang belulang tadi, tiba-tiba dilapisi dengan daging, kemudian ada kulitnya, dihidupkan kembali dengan di depan matanya Uzair. Kemudian Uzair ini berkata, qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Mun satiyah, engkau yakin saudara, padang jelas kan kau Allah rajat memang ala kulli syai'in qadir, terhadap sesuatu ini kuasa. Ini pelajaran bagi kita, Pak. Kalau terbersit di pikiran kita, kok bisa Allah? Coba bisa dimatikan. Atau kok may mematikan ya sampean. Ada kejadian rohim. Kita pengen mati. Kok bisa Allah? Mana kok? Wah, mati kan. Tak, kau mau tanya kau boleh, mungkin mati boleh kenyang. Tak ada membeli boleh, arwahnya membeli boleh. Tak, kau ni membeli dalam kubur. Mun mati 100 tahun lah. Kan sehari semalam biar mati pun tak boleh. Bener keluarga. Abu tekan ni mun di dalam kubur kan mati TV dia. Mun saya kan modal TV kan ada orang. Akhirnya mati. Tak boleh limdana. Mun sampean pakai mati pun sehari semalam. Bener mati. Tekan lah baca ke paham dengan ilmu dana. Baik. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Setelah Allah menceritakan Uzair, bagaimana Uzair terheran dengan bangunan yang roboh, kemudian Uzair yakin kepada Allah dengan dihidupkannya beliau 100 tahun. Kemudian Allah datangkan kisah selanjutnya, yaitu kisah Nabi Ibrahim yang bertanya-tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, Pak, kalau kita terfikir sekarang, masa ibu bisa Allah diungfu? Sudah Allah kisahkan kisah-kisah dalam Al-Qur'an yang kemarin di juz 2. Dzalika tilka ayatullah natlu 'alaiha bilhaq innaka laminal mursalin. Bahwasanya kisah-kisah di Al-Qur'an, ayat-ayat di Al-Qur'an, cerita di Al-Qur'an, semuanya pasti terjadi dan itu benar. Maka kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, wahai Tuhanku, bagaimana Engkau menghidupkan orang yang mati? Nabi Ibrahim ini ingin tahu bagaimana caranya Allah menghidupkan orang mati. Perhatikan. Qala awalam tu'min. Allah bertanya kepada Ibrahim, awalam tu'min, apakah engkau tak percaya? Nah, ini perhatikan, Pak, untuk memahami ayat Quran. Ketika ada pertanyaan seperti ini, jangan sampai kita memahami, berarti Allah tak hebat. Masa kita tanya ke Nabi Ibrahim, berarti Allah tak tahu kemaksudnya Nabi Ibrahim. Mungkin tahu Allah, apa gunanya Allah bertanya? Coba. Nabi Ibrahim ketika bertanya kepada Allah, bagaimana ya Allah engkau menghidupkan orang mati? Allah bertanya kepada Ibrahim, apakah engkau tidak yakin? Kira-kira Allah tahu tidak isinya Nabi Ibrahim? Isi hatinya Nabi Ibrahim, bahwasanya Nabi Ibrahim yakin atau tidak yakin? Tahu, Ustaz. Kenapa kok masih bertanya kalau misalnya tahu? Kan pemborosan kan? Nah ini. Oh, tidak tahu, Ustaz. Macam tidak tahu, Pak Mucu ini. Allah ini Maha tahu.
Nah, kenapa kok bertanya begini, Pak? Untuk membuktikan biar nanti Nabi Ibrahim menjawab bahwasanya Nabi Ibrahim itu bukan tidak iman kepada Allah, bukan tidak yakin bahwasanya Allah bisa menghidupkan orang mati. Kenapa? Cuma Nabi Ibrahim ingin meyakinkan, memantapkan hatinya. Dan kalimat itu kenapa harus diungkapkan oleh Ibrahim? Agar orang mengetahui bahwasanya Ibrahim itu keimanannya sangat kuat kepada Allah. Baik. Kemudian dijawab oleh Nabi Ibrahim, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ibrahim berkata, aku percaya ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi agar hatiku tenang, mantap ya Allah. Soalnya pikiran saya, hati saya ini bertanya-tanya, bagaimana caranya? Kalau yakin ya yakin. Dan ini terjadi kebetulan sampean. Kalau kita perhatikan kalimatnya, orang memosang ya. Memosang. Orang aftar sokum nih, saya berdaftar dulu. Karohim dulu, him. Yakin insya Allah saya beri rezeki. Yakin? Yakin. Mon abini yakin insya Allah saya beri rezeki. Mata abini. Ada balikin. Nah, kita ada bawa tengah. Kita ada bawa tengah. Ini kemanusiaan memang cenderung. Dulu saya dapat nasihat dari guru saya ketika saya mau menikah. Saya dapat motivasi dari guru saya. Bagaimana Ustaz, bagaimana saya menanggung rezeki saya dan istri saya. Katanya beliau, Tuhannya kamu siapa? Tuhannya kita siapa, Pak? Allah. Yang menanggung rezeki kamu siapa? Allah. Yang menanggung rezeki calon istri kamu siapa? Allah. Maka setelah menikah, yang akan menanggung rezeki kamu dan rezeki istri kamu itu tetap Allah. Jadi Tuhannya waktu jomblo itu Allah ya. Dan Tuhannya ketika menikah itu Allah. Dan tetap yang menanggung rezeki Allah. Ini harus yakin, Pak. Aduh, bagaimana mengkopah mate? Siapa sih nanggung rezeki dalam anak? Ini sombong. Yang menanggung rezekinya Abi siapa, Abi? Allah, bukan Pak Dadang. Jadi meski waktu hidup yang menanggung rezekinya Abi Allah. Waktu mati yang menanggung rezekinya Abi Allah. Yakin, Pak. Enak ini seperti ini. Ini orang sekarang berbeda. Ketika anak kita mati, dengar muka mati kan. Siapa sih beri ingat kanan? Kau tak bisa di pun tak ada biasa mau rajin menangis berserta biasanya cepat iya lah. Mayu noro aja, noro tay bagi, gimana tay bagi? Coba pasok dong sekali. Ki ngereng menoro mah minum begini. Qala fakhudh arba'atan min at-tayri. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Ibrahim alaihissalam, fakhudh arba'atan min at-tayri. Maka ambillah 4 burung, fasurhunna, lalu potong-potong burung itu, ilaikah kepadamu. Yang dimaksud potong-potong, Pak, bukan 1 burung dijadikan 4 ya, tapi 4 burung dicincang-cincang sampai lesanya dari mudur. Jadi mangkene ka sampai jadi bakso, Pak. Alos tadi. Alos ini. Kemudian summa ja'al ala kulli jabalin, kemudian engkau jadikanlah tiap-tiap gunung minhunna, dari burung-burung itu, juz'an, 1 bagian. Waktu itu Nabi Ibrahim hidup di mana di samping sekitarnya itu banyak gunung, banyak bukit. Akhirnya yang tadi dicincang-cincang dilempar satu-satu. Bukan 4 ya, bukan 4 potong, bukan, tapi dicincang-cincang dulu. Nah ini 4 burung tadi, 4 burung tadi oleh ulama tafsir
Yang pertama, burungnya yaitu merak. Tahu merak Pak? Burung yang 4 burung tadi. Pertama burung merak, kedua burung elang, keempat burung gagak. Pertama burung merak, ketiga elang, kedua elang, ketiga gagak, keempat ayam jantan. Jadi berbeda. Burungnya ini berbeda. Merak, elang, gagak, ayam jantan. Kemudian setelah dicincang-cincang oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan Ibrahim, ambil kepalanya, pegang olehmu 4 kepala burung tadi. Faham? 4 kepala burung. Kepala merak, kepala elang, kepala gagak, kepala ayam. Dipegang 4 burung, Bang. Kemudian summadumuhunna, panggillah mereka burung-burung tadi yang dipegang sama Nabi Ibrahim, kepalanya, kepala merak, kepala gagak. Ya'tinaka sa'ya, niscaya akan mendatangimu dengan segera. Jadi oleh Allah bukan dilepaskan semuanya, Pak Cincang, Pak Ibu. Deki Pak Ibu datang oleh, sehingga nanti ada alasan, ya bisa saja hewan lain sih datang kan, bisa saja merak lain yang datang, bisa saja gagak lain yang datang. Untuk membuktikan bahwasanya yang datang itu yang dicincang-cincang tadi, karena Nabi Ibrahim ingin melihat bagaimana Allah menghidupkan orang mati. Kemudian kepalanya tadi, kepala burung merak, elang dan gagak dan ayam jantan itu dipegang sama Nabi Ibrahim, dipanggil sama Nabi Ibrahim, hei burung, ya'tinaka sa'yan, tiba-tiba daging-daging yang sudah hancur tadi, tulang-tulangnya yang dicincang-cincang itu ngeber Bang, datang ke depan. Saya ilustrasi mungkin dengan mak lampir nambah Pancasona namanya. Mun nengengalin Dharma Pria Mitra nambah andi ajian namanya Rama Rontek. Ada. Terus atas sempurna. Namun saya di Dharma Brojo film. Wah ini nyata. Jadi datang semuanya, kembali lagi, hidup kembali 4 burung tadi. Setelah itu, wa'lam, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, azizun maha perkasa, hakimun lagi maha bijaksana. Jadi kita harus yakin bahwasanya ayat yang tadi yang menceritakan tentang Uzair, bahwasanya innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian ayat yang selanjutnya, annallaha azizun hakim, Allah maha perkasa dan lagi maha bijaksana. Semoga menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qaribun wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.